Selamat pagi, saat ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang manajemen piutang dari PT Wahana Interfood Nusantara Tbk. Dan ini adalah nama-nama dari anggota kelompok 2. Dengan dosen pengajar Weni A. Ginting, SE MSI dalam mata kuliah Manajemen Keuangan. Piutang merupakan kekayaan perusahaan yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya politik penjualan kredit. Kebijakan kredit dengan tujuan mendapatkan laba yang optimal dengan resiko minimal. Tujuan penjualan kredit yang pertama, merangsang minat para langganan, yang kedua menaikkan volume penjualan, yang ketiga meningkatkan laba bersih perusahaan, dan keempat strategi memenangkan persaingan untuk memperbesar market share. Resiko penjualan kredit. Yang pertama, tidak terbayarnya piutang. Solusinya, menyediakan cadangan dana atau bad debt atau piutang tak tertagih. Dan yang kedua, volume penjualan kredit, dana diinvestasikan dalam piutang untuk mencegah resiko tidak terbayarnya piutang. Yang kedua, keterlambatan waktu pembayaran piutang, akibatnya bisa menimbulkan biaya pengumpulan piutang atau cash discount. Untuk mengatasinya dengan cara cash discount dengan syarat biaya diskon kurang dari tambahan laba. Baik, kita akan masuk dalam biaya atas piutang yang di dalamnya ada biaya penghapusan piutang, biaya pengumpulan piutang, biaya administrasi, dan biaya sumber dana atau modal. Biaya penghapusan piutang artinya adalah biaya yang terkait dengan usaha yang mengurangi atau menghilangkan piutang yang tidak tertagih. Sedangkan biaya pengumpulan piutang mencakup semua biaya yang timbul selama proses pengumpulan uang dari pelanggan atau pihak yang berutang. Biaya administrasi, biaya yang mencakup pengeluaran umum yang terkait dengan menjalankan operasional harian yang suatu perusahaan, termasuk biaya kantor dan biaya personel administratif. Biaya sumber dana atau modal adalah biaya yang terkait dengan memperoleh dan mengelola modal atau dana untuk mendukung kegiatan perusahaan seperti bunga pinjaman atau dividen kepada pemegang saham. Manajemen piutang. Yang pertama, perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang. Yang kedua, pengendalian piutang. Yang ketiga, penggunaan rasio. Perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang. Rencana jumlah piutang pada waktu yang akan datang disusun berdasarkan budget penjualan dengan memperhatikan persyaratan pembayaran yang ditawarkan perusahaan dan kebiasaan pelanggan membayar utangnya. Besarnya rencana piutang akan berpengaruh dari sejumlah risiko piutang berupa piutang tak tertagih yang diestimasikan oleh pihak perusahaan. Pengendalian piutang. Pertama, penyaringan pelanggan. Yang kedua, penentuan risiko kredit. Yang ketiga, penentuan potongan-potongan. Yang keempat, pelaksanaan administrasi yang berhubungan dengan penarikan kredit. Dan yang terakhir, yang kelima, penentuan ketentuan-ketentuan dalam menghadapi penunggak. Pengendalian terhadap calon pembeli atau risiko kredit. Yang pertama, karakter. Menyangkut kejujuran, tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban. Yang kedua, capacity. Kemampuan untuk membayar hutang atau dilihat dari aktiva dan jumlah hutang. Yang ketiga, kapital. Yang pertama, dilihat dari jumlah modal sendiri yang dimiliki perusahaan dari suatu periode. Yang kedua, perbandingan antara modal sendiri dan modal asing. Yang keempat, collateral. Jaminan dalam pengambilan kredit. Yang kelima, condition.
kondisi perekonomian secara umum. Selanjutnya, langkah-langkah penentuan risiko kredit. Yang pertama, penentuan batas tertinggi risiko kredit. Misal, dalam 5 tahun terakhir, terjadi kredit yang tidak tertagih 4%, 3%, 5%, 6%, dan 5%. Maka dapat ditentukan batas tertinggi sebesar 6% dari penjualan kredit. Yang kedua, mengadakan klarifikasi pelanggan. Yang ketiga, seleksi pelanggan tetap. Selanjutnya, perputaran piutang. Yang pertama, merupakan periode waktu terikatnya dana pada piutang, kas, inventory, piutang, kas. Yang kedua, periode perputarannya piutang tergantung dari panjang pendeknya ketentuan waktu yang dipersyaratkan dalam syarat pembayaran kredit. Yang ketiga, tingkat perputaran piutang, penjualan neto kredit, rata-rata piutang. Yang keempat, penjualan kredit adalah semua penjualan kredit sesudah dikurangi potongan-potongan. Yang kelima, rata-rata piutang dapat dari piutang awal atau neraca awal ditambah piutang akhir atau neraca akhir dibagi 2. Selanjutnya, bagian pengumpulan piutang. Rumus dari rata-rata pengumpulan piutang adalah 365 hari dibahagi dengan tingkat perputaran piutang. Catatan, literatur Amerika biasanya menggunakan angka 365 hari dalam menentukan rata-rata pengumpulan piutang. Kegunaan hari rata-rata pengumpulan piutang untuk menilai efisiensi dalam pengumpulan piutang. Yang pertama, efisien jika rata-rata pengumpulan piutang kurang dari waktu piutang yang telah ditetapkan. Yang kedua, inefisien jika rata-rata pengumpulan piutang lebih dari waktu piutang yang telah ditetapkan. Baik, ini adalah data piutang PT Wahana Interfood Nusantara Tbk dan kami akan menghitung tingkat perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang. Ini adalah perhitungannya. Pada tahun 2021, penjualan kredit sebesar 148 miliar 66.314.813 rupiah. Piutang awal tahun 2021 67 miliar 725.320.270 rupiah. Piutang akhir tahun 2021 sebesar 94 miliar 235.811 rupiah. 811.605 rupiah. Dan rata-rata piutang sebesar 80 miliar 980.535.937,5 rupiah. Dan tingkat perputaran piutang pada tahun 2021 sebesar 1,82 kali dan rata-rata pengumpulan piutang pada tahun 2021 201 hari. Pada tahun 2022, penjualan kredit sebesar 176 miliar 71.343.395 rupiah. Piutang awal tahun 2022 94 miliar 235.811 rupiah 811.605 rupiah. Piutang akhir tahun 2022 138 miliar 898.673.053 rupiah. Dan rata-rata piutang pada tahun 2022 116 miliar 567.242.329 rupiah. Tingkat perputaran piutang pada tahun 2022 1,51 kali dan rata-rata pengumpulan piutang pada tahun 2022 selama 242 hari.
Selanjutnya, analisis ekonomi penjualan tunai versus penjualan kredit. Perusahaan PT Wahana Interfood Nusantara Tbk semula melakukan penjualan secara tunai. Penjualan yang tercapai setiap tahun rata-rata sebesar 57 miliar 16 juta 236.223,3 rupiah. Perusahaan merencanakan akan menawarkan syarat penjualan N/60. Ini berarti bahwa pembeli bisa membayar pembelian mereka pada hari ke-6. Diperkirakan dengan syarat penjualan yang baru tersebut akan dapat meningkatkan penjualan sebesar 100 miliar dengan profit margin yang diperoleh sekitar 15%. Apakah perusahaan perlu beralih ke penjualan kredit jika biaya dana sebesar 17%? Analisis penjualan kredit tanpa diskon dengan penjualan tunai. Dengan manfaat tambahan keuntungan karena tambahan penjualan. Dengan perhitungan margin 15% dikali dengan peningkatan penjualan 100 miliar dikurang dengan penjualan tunai rata-rata per tahunnya 57 miliar 16 juta 236.213,3 rupiah, sehingga mendapatkan hasil 6 miliar 447.000 juta 564.566,505 rupiah. Pengorbanan perputaran piutang sama dengan 365 hari dibagi 60 hari sama dengan 6 kali 1 tahun, yang dimana pembeli akan membayar 6 kali dalam 1 tahun. Rata-rata piutang 100 miliar dibagi 6 sehingga mendapatkan hasil 16 miliar 666.666.666,67 rupiah. Dana yang diperlukan untuk membiayai dana yang diinvestasikan dalam piutang sebesar harga pokoknya. Dengan perhitungan 85% dikali 16 miliar 16,66 juta 1666, perhitungannya 85% dikali 16 juta 666.666 rupiah 666,67 rupiah, dan mendapatkan hasil 14 miliar 166 juta 666.666,67 rupiah. Biaya dana yang harus ditanggung karena memiliki tambahan piutang sebesar 17% dikali 14 miliar 166 juta 666.666,67 dengan mendapatkan hasil 2 miliar 408 juta 333.333,39 rupiah. Tambahan manfaat bersih dengan perhitungan 6 miliar 447 juta 564.566,505 rupiah dikurang dengan 2 miliar 408 juta 333.333,39 rupiah sehingga mendapatkan hasil 4 miliar 39 juta
231.233,1711 rupiah. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, kami kelompok meminta maaf. Sekian dan terima kasih.